Ibu Mbak Kori tersedak kalau ngomong gini. Kodari ngomong Gibran Rakabuming berpeluang jadi ketum Golkar. Oh, ini saya batuk terus Bu. Ini serius batuknya bukan main-main ya. Kalau dia jadi ketum Golkar atau Jokowi jadi ketum Golkar udah nggak aneh. Tapi buat saya itu yang saya bilang. Apakah Pak Prabowo tidak akan dihianati? Iya betul ya. Saya udah warning. Dan warning saya itu hanya karena kalimat seorang ambasador. Jadi saya cuma balik. Mungkin lebih cepat. Jawaban saya kayak gitu. Tapi Ibu akan menjadi menarik ini. Ada satu indikator yang menarik. Exit poll yang dibuat oleh surveyor itu tidak pernah dikeluarkan. Nah, karena dalam exit poll itu Gerindra menang. Kok malah Golkar yang naik? Nah, pertanyaannya itu. Sekarang kok Pak Jokowi mau ke situ? Nah, itu jangan-jangan faktor itu yang membuat friksi dan faksi mungkin nanti akan berkembang. Betul. Dan apa ya? Ya udahlah, kita gini Mbak ya. Kita mungkin saya sampai jadi speechless kadang-kadang. Tapi saya berharap betul bahwa kita semua yang berpikiran waras, semua yang berani berbicara, mau pakai topeng kah ditutup atau tidak pakai topeng, tapi punya keahlian, punya ilmu, punya pengetahuan, dan yang paling penting punya nyali Pak. Karena sekarang orang punya itu semua ada, tapi rata-rata nyalinya nggak ada. Oh gitu. Karena takut direpresi, takut diapain gitu. Padahal Pak saya kurang apa sih Pak? Oh, bayangkan Pak, dokumen rumah tangga saya, pengadilan rumah tangga 13 tahun lalu, BAP-nya, itu begitu saya menyerang Pak Jokowi di depan istana, saya bilang Pak Jokowi harus suruh mengikuti kehormatan dirinya Pak Mahfud. Itu nggak nyampe berapa jam keluar dokumen BAP Pak. BAP itu kan punya negara, apalagi Mahkamah Militer. Apa saya baper tiba-tiba laporin polisi gitu kan? Enggak. Apa yang saya buat Pak? Dalam diplomasi itu ada namanya parle Pak. Diplomasi itu kata ada saya parle, bicara. Saya cuma pikir kalau ini dokumen militer yang berarti punya pemimpin tertingginya Panglima TNI, saya WA Panglima TNI. Panglima izin saya menghadap, ada yang mau saya sampaikan. Panglima terima. Saya cuma bilang Pak, ini dokumen rumah tangga BAP 15-an tahun lalu, ya kan? Bisa bocor atas kekuasaan apa? Udah pasti dong ada yang perintahkan keluar. Saya nggak akan cari itu tugas Bapak, tapi tolong semua di take down. Bukan bocor Bu, dibocorkan. Nah, tapi gini Pak, jadi banyak orang tidak berani parle karena memikirkan risiko itu. Sementara kalau saya berpikir begini, selama kita berkata yang benar dan kita nggak ada apa-apa selain ingin dan punya mimpi besar buat bangsa ini, buat kepentingan nasionalnya, bukan buat tadi Pak yang Bapak bilang kecil-kecil pengen jadi ketum lah, pengen jadi sementara dunia udah lagi pengen pindah ke ruang angkasa. Makanya Pak, saya tuh ngagum itu sekarang udah kelas-kelasnya tuh kelas Elon Musk gitu. Karena itu buat saya udah manusia yang udah setengah alien. Jadi dia mikirnya udah kita nggak tinggal di bumi nih, bumi ntar lagi terancam, kita harus pindah. Maunya saya tuh ada pemimpin seperti itu, seperti Soekarno. Soekarno di tahun itu Pak udah bikin 8. Karena udah bilang Indonesia tuh harus ke antariksa gitu kan. Soekarno udah bikin segala hal, baja misalnya, karena kita mesti punya industri pertahanan yang kuat misalnya, and so on and so forth. Kita ini kan jadi kebalik mengecilkan diri sendiri. Betul. Apalagi kalau kemudian ujungnya cuma makan siang gratis, sakit hati saya Bu kalau dengar. Saya terhina Pak, bukan sakit hati. Beneran. Saya terhina karena orang Indonesia itu nggak susah makan sama sekali. Dulu aja waktu zaman susah makan 4 tahun berapa itu zaman dulu zaman susah itu mereka bisa makan bulgur. Apalagi sekarang. Saya masih nggak ngalamin tuh makan bulgur. Bapak bukan. Nah sekarang kita udah dari ilmu hidroponik Pak, susah banget tanamnya padi di atas atap. Jadi bukan makan siang isunya sini. Di sini tuh isu kecerdasan, pendidikan, ya kan? Dan bukan, ya ini juga soal kecerdasan pendidikan, bukan berburu gelar. Kok jadinya kayak ada indikasi berburu gelar tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Itu juga salah. Benar-benar melahirkan pemimpin anak-anak muda yang berpikir untuk masa depan bangsa. Pak, Bung Karno tuh masih umur berapa? Bu Harta umur berapa? Hampir seluruh pemimpin bangsa itu. Iya, masih sangat muda. Sudirman umur berapa? Dan dia besar bukan karena bapaknya, tapi dia besar karena dia dibesarkan. Dia nggak punya paman yang di MK juga Pak. Itu yang paling penting. Nih soal ibu tadi ngomong beras sih, Pak nih. Ekonom senior disebut beras naik karena bansos ganggu distribusi. Coba ekonom senior loh. Terus dia mau dipersekusi juga karena dia bilang begini, gitu. Kan saya udah bilang, buat saya nggak masuk akal Pak. Begitu kan saya berangkat tuh 14 Februari. Jadi saat penghitungan saya pamit ke Bu Mega. Karena saya memang udah 3 bulan sebelumnya dikirimkan tiket dari sana kan, karena saya kan diundang bicara. Nah, itu begitu saya mendarat di Paris itu kan nggak nyampe berapa jam Pak. Loh,
Kemarin masih gelar-gelar bagi bakso, sekarang udah beras naik 20 liter. Saya sampai shock. Begitu mendarat tuh loh, kok jadi ini ya gitu. Ada hal penting Pak Tony yang perlu diantisipasi. Ketika ekonomi memburuk, karena Indonesia sangat tergantung dengan dunia internasional. Apalagi tadi Ibu bilang soal investasi, harus ada trust. Dan sekarang kalau ada ketidakpastian, biasanya pengusaha wait and see. Orang gitu ya. Terus yang kedua, politik berkembang sekarang dengan luar biasa karena banyak anomali terjadi. Jadi bisa terjadi political tension akan makin tinggi. Sementara rakyat sedang bergerak. Kalau 3 kekuatan itu muncul, bisa terjadi sesuatu tuh. Bagaimana pandangannya? Bukan lagi terjadi sesuatu, Pak. Yang paling parah yang saya takutkan, tadi kan saya ingatkan soal perang yang Asia Pasifik yang diramalkan oleh Wantanas, Lemhanas maaf. Itu pertama kita akan menjadi area kita ini akan menjadi area seperti perang dunia 1. Diduduki oleh 2 pasukan yang sedang berperang nih. Dari sini mungkin Australia dan kawan-kawan dong dengan aliansi Amerikanya, dari sini Cina dan kawan-kawan dengan aliansi Rusia, Cina dan kawan-kawan. That's one thing ya. Kalau itu perang betul-betul perang militer. Pak, kalaupun nggak ada itu, mungkin lebih cepat dari itu dengan dilanggarnya barometer negara. Yang paling saya takutkan adalah disintegrasi, dan itu bibitnya sudah ada, Pak. Di Inggris, Pak, itu OPM itu Gerakan Papua Merdeka, itu nggak main-main. Di Inggris, Dia kan di Oxford, Pak, itu di sana. Dan bendera Free Palestine itu dibalik ini Free Palestine, di sini ada Free Papua. Itu udah to that level kita itu sekarang dilihat di mata dunia. So menurut saya disintegrasi antara jadi pertama Papua akan lepas, dan ketika Papua lepas, semua penduduk Indonesia yang sekarang mengaku mereka adalah Pacific Islander Community, which is Ambon, Maluku, and so on and so forth, Nusa Tenggara sana itu, mereka pasti akan domino efek lepas, termasuk Bali. Itu di Indonesia Timur. Bayangkan di Indonesia Barat, Pak, Aceh. Aceh itu bukan daerah kacang-kacang, Pak. Itu tadi saya kenapa cerita soal Sultan Aceh dengan Ottoman Empire. Ada sejarah panjang. Banten. Coba. Ini kan kerajaan Sultan Kenari itu sudah hubungan dengan Venesia, Pak. Sultan Kenari itu Sultan keempatnya Banten. So people Indonesia itu harus belajar sejarah. Saya tuh tadinya bukan gak suka sejarah, Pak, tapi karena begitu saya marah. Kenapa sih kita sekarang berpikir kecil, very internal looking gitu, Pak ya? Dibandingkan dulu para leluhur kita yang sangat internasional dan dijaga dan mampu menjaga kepercayaan kehormatan internasionalnya. Itu yang saya tuntut, kenapa sekarang saya jadi bersuara.